Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ushulus Sittah, dan kita masih pada landasan yang kelima atau prinsip yang kelima berkaitan tentang wali-wali Allah, mengenal wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang dimaksud wali Allah di antara ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamil dan memiliki anak yaitu Ishak. Ya, karomah itu apa? Karomah itu kejadian yang di luar nalar manusia, yang menurut akal manusia itu susah untuk memahaminya. Itulah karomah. Dan terjadi kepada Sarah. Demikian juga ketika Sarah ingin diganggu oleh raja yang bengis. Ketika raja tersebut ingin menyentuh Sarah, maka tiba-tiba tangannya terbelenggu. Maka raja tersebut memohon kepada Sarah untuk berdoa kepada Rabb-nya agar dibukakan tangannya tersebut. Maka Sarah pun berdoa dan akhirnya dibukakan. Dan laki-laki tersebut ingin menyerang Sarah lagi dan terbelenggu lagi, terus berulang sampai akhirnya dia nyerah. Itulah bentuk karomah yang Allah berikan kepada Sarah. Dan disebutkan juga tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, lalu mereka pun masing-masing berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa mereka. Itu juga bentuk karomah yang Allah berikan kepada mereka. Demikian juga tentang kisah seorang Bani Israel yang minjam uang 1000 dinar, ya. Lalu dia menjadikan Allah itu sebagai saksi dan jaminannya. Kemudian dia berlayar ke tengah pulau sampai jatuh waktunya untuk membayar hutang, tapi dia tidak bisa untuk bertemu dengan sang pemberi hutang tersebut. Tidak ada perahu yang berlayar. Sampai akhirnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masukkan 1000 dinar tersebut ke dalam bongkahan kayu dan bongkahan kayu tersebut dilempar ke lautan. Subhanallah, sampai kepada orang yang memberikan hutang tersebut. Ini secara akal sulit untuk dipahami, tapi itulah bentuk karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan ada pertolongan di situ. Demikian juga Imam Al-Lalikai menyebutkan, itu di antara contoh karomah yang terjadi pada orang-orang sebelum atau orang-orang terdahulu. Nah, pertanyaannya, ada enggak karomah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada apa tidak? Ada. Ada, ya, yang terjadi di tengah-tengah para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di antaranya beliau menyebutkan di sini kisah 2 sahabat yang bernama Usaid bin Khudair dan Ubbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 303, ya, hadis Bukhari. Beliau menyebutkan tentang kisah Usaid bin Khudair. Ada yang tahu Usaid bin Khudair siapa?
Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar. Bahkan beliau termasuk putra atau tokoh dari kaum Ansar. Beliau ini termasuk orang yang masuk pertama kali masuk Islam. Jadi minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ketika beberapa orang Ansar pergi haji ke kota Mekah dan diam-diam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah, sampai terjadinya peristiwa Baiat Aqabah yang pertama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bersama beberapa orang dari kaum Ansar tersebut untuk kembali ke kota Madinah. Nah, disitulah Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada orang-orang yang ada di Madinah, sampai akhirnya banyak di antara kaum Ansar yang berbondong-bondong beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwanya semakin berkembang sampai terdengar kepada tokoh kaum Ansar tatkala itu yang bernama Usaid bin Khudair. Ada dua, Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz mungkin tidak asing ya di telinga kita. Yang ketika beliau meninggal bergetar Arsy Rahman. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Dulunya mereka musyrik. Dua-duanya itu tokoh Ansar, tokoh dari kaum Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair pun mendatangi Mus'ab bin Umair. Bahasa halusnya itu ya untuk ngusir, pergi sana. Kalau kamu pengen masih hidup, udah jangan di sini lagi, bahasa halusnya. Ya, suruh pergi dari kota Madinah. Sampai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Usaid, maukah engkau mendengarkan apa yang aku akan katakan? Kalau seandainya apa yang aku katakan ini membuat kamu masih tidak suka juga, maka aku akan meninggalkan kota Madinah. Maka Usaid pun mendengarkan penjelasan dari Mus'ab bin Umair. Maka dijelaskanlah apa itu Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, dibacakanlah lantunan-lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Usaid bin Khudair. Ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, matanya berlinang air mata. Dia meyakini bahwasanya apa yang dibacakan ini bukan dari buatan manusia. Sehingga beliau dengan tegas mengatakan kepada Umar, seandainya aku ingin mengikuti agama ini, apa yang harus aku lakukan? Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, ucapkanlah dua kalimat syahadat serta mandilah. Dan beliau pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan mandi, dan akhirnya beliau masuk Islam. Nah, keistimewaan beliau ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika beliau sudah masuk Islam, di malam hari dia sedang berbaring dengan anaknya bersama kudanya. Maka dia pun di malam yang sunyi membacakan lantunan ayat-ayat Allah. Disebutkan membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ila akhir. Sampai ayat yang keempat kalau nggak salah. Tiba-tiba ketika Usaid bin Khudair membacakan ayat, kudanya tersebut bolak-balik, mondar-mandir, panik ya. Ini kenapa ini? Usaid bin Khudair diam membaca Al-Quran, kudanya ikut diam. Kemudian Usaid bin Khudair melanjutkan membaca ayat, kuda tersebut lagi-lagi panik, bolak-balik terus berulang kali. Sampai akhirnya Usaid pun khawatir kuda tersebut menginjak anaknya, dia bangun. Dan subhanallah, disitulah karomah Allah Subhanahu wa taala nampak pada Usaid bin Khudair. Tiba-tiba di atas langit terlihat cahaya yang menyinari Usaid bin Khudair di malam tersebut. Maka keesokan harinya beliau pun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi malam aku mengalami seperti ini. Maka dijelaskan oleh Nabi, tadi itulah malaikat yang sejatinya ingin mendengarkan lantunan ayat yang engkau baca. Subhanallah. Jadi bacaan atau lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Usaid bin Khudair ini, subhanallah, terdengar oleh malaikat. Sampai malaikat ketagihan, pengen lagi. Ya, seandainya engkau terus membaca, niscaya banyak orang yang akan mengetahuinya. Nah, ini satu riwayat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada beliau.
Satu lagi sahabatnya yaitu Ubad bin Bishr radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang sahabat juga, sahabat yang mulia. Beliau terkenal ketika perang Dzatur Riqa'. Dzatur Riqa' itu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Ya, setelah orang-orang musyrikin kalah di perang Khaybar, ya bersama aliansinya dengan orang-orang Yahudi kalah, ya, mereka itu belum puas. Akhirnya mereka masih dendam, perang lagi setelah itu di tahun yang ke-7 disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Nah, setelah terjadi peperangan, Rasulullah SAW bersama para sahabat singgah, ya, di sebuah lembah untuk istirahat di malam hari. Maka Nabi memerintahkan 2 orang untuk berjaga-jaga tatkala itu. Maka berdirilah dari kaum Ansar yaitu Ubad bin Bishr, adapun dari orang Muhajirin yaitu Ammar bin Yasir. Dua-duanya ini yang menjaga Nabi dan kaum muslimin ketika istirahat di malam hari. Maka 2 orang ini pun sepakat, udah kita gantian saja. Satunya jaga, satunya tidur. Qadarullah yang jaga duluan ini adalah Ubad bin Bishr. Dia pun menjaga, sepi nggak ada orang, akhirnya udah sholat aja. Ya, beliau pun sholat. Subhanallah, ketika beliau sholat ada orang musyrikin yang melihatnya, sehingga orang musyrikin tersebut mengarahkan panah kepada Ubad bin Bishr. Maka tertancaplah panah di dalam kepada tubuhnya. Lalu dicabutlah panah tersebut, beliau melanjutkan sholat. Panah yang pertama. Kemudian menancap lagi panah yang kedua, beliau mencabutnya dan tetap melanjutkan sholat. Sampai panah yang ketiga beliau mencabutnya, ruku dan sujud sampai salam, sampai selesai. Padahal darahnya tatkala itu bercucuran. Dan hadis ini juga dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya darah itu tidak najis. Darah itu tidak najis. Ini dengan hadis yang terjadi pada Ubad bin Bishr ini. Kalau seandainya darah itu najis, niscaya Ubad bin Bishr akan membatalkan sholatnya. Dan niscaya pula Nabi SAW akan mengingkari perbuatan Ubad bin Bishr ini. Tapi itu tidak diingkari dan justru didiamkan oleh Nabi SAW, menandakan bahwasanya darah itu tidak najis. Meskipun mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ini sebagian pendapat. Nah, intinya tadi bahwasanya sahabat Ubad bin Bishr ini beliau tetap sholat. Ketika setelah salam barulah dia membangunkan temannya Ammar bin Yasir, bangun. Ammar bin Yasir kaget, ya. Tubuhnya berlumuran darah. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak membangunkanku ketika anak panah menyentuhmu? Maka beliau menjelaskan, tadi aku sedang sholat dan membaca Al-Quran dan aku nggak mau memutusnya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana ibadahnya para sahabat. Meskipun di tengah gurun, ibadahnya penuh dengan kekhusyuan. Menikmati setiap lantunan Al-Quran yang dibaca di dalam sholatnya. Kira-kira kita seperti itu enggak? Ya, sudah beralaskan karpet, beruangan AC, bisa enggak sholat sambil kayak gitu? Ya, digigit semut, aduh ini. Ya, itulah ibadahnya para sahabat. Nah, itulah selintas gambaran dari Ubad bin Bishr. Nah, syahidnya di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulaini, bahwasanya 2 orang yaitu Usaid bin Khudair dan Ubad bin Bishr, kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Jadi suatu ketika 2 orang ini, ya sahabat tadi, belajar bersama Nabi SAW. Kemudian setelah selesai mereka berdua pun keluar di malam yang gelap gulita. Ya, dahulu nggak ada lampu seperti ini, ya. Jadi kalau gelap pun wajar. Ketika mereka keluar di gelap gulita, ya, fa idza nurun bainihima hatta tafarraqa fatafarraqa nurun ma'ahuma. Tiba-tiba ada cahaya yang menyinari keduanya. Subhanallah. Inilah karomah yang ada pada mereka berdua. Di malam yang gelap gulita, tiba-tiba mereka keluar cahaya yang menyinari mereka. Sampai ketika mereka berpisah, cahayanya pun juga berpisah. Subhanallah. Ya. Ini memang kalau kita pikir dengan akal kita sulit. Cahaya apa seperti itu? Berjalan bersama bisa
bareng. Ketika berpisah, cahayanya berpisah. Subhanallah, terbelah menjadi dua. Ya, ini bentuk karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Oleh karenanya di dalam beberapa ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beberapa amalan agar bisa mendapatkan cahaya Allah. Ya, di antaranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya, bahwa bertakwa itu merupakan sebab untuk mendapatkan cahaya Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kalian dua bagian. Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Lalu Allah akan memberikan cahaya kepada kalian yang dengan cahaya tersebut kalian akan berjalan. Cahaya tersebut akan membimbing kalian untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Dia berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah akan memberikan cahaya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan yang kedua yaitu membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tersebut akan membimbing hamba tersebut sampai Jumat berikutnya. Ya. Jadi seakan-akan dia tersinari, mendapatkan sinar antara dua Jumat. Ya. Jadi membaca surat Al-Kahfi, ya. Kita baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam surat An-Nur bahwasanya amalan yang bisa mendatangkan cahaya Allah itu adalah dengan menundukkan pandangan. Dengan menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, di ayat yang ke-30 dan 31 itu menjelaskan tentang perintah untuk menundukkan pandangan. Artinya bahwasanya siapa saja yang menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya Allah. Allah katakan dalam surat sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maka siapa saja yang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, maka dia insya Allah akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya di sini adalah cahaya yang nyata, cahaya yang ada di dunia, cahaya yang akan membimbing dia berjalan mengarungi kehidupan dunia ini. Amalan yang keempat adalah menjaga salat. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, maka dia dipastikan akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga salat termasuk sebab untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat berjamaah di masjid ketika petang. Jadi ketika malam
hendaknya seseorang itu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Berarti yang petang itu sholat apa? Sholat ijaz dan sholat subuh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Basyiril masyaina fi dhulamin ilal masjid, ilal masajid. Ya, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tamin yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid. Pada malam gelap gulita berarti menunjukkan waktu itu sudah gelap. Berarti sholat apa? Sholat isya. Kalau maghrib kan masih ada cahaya. Sholat isya dan sholat subuh. Maka orang-orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya dan sholat subuh, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Ya, di sini diikat yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Berarti cahaya tersebut akan muncul baginya di hari kiamat kelak. Ya. Subhanallah, amalan yang sederhana yang sering kita lakukan tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Amalan yang berikutnya adalah membaca doa. Adalah membaca doa atau berdoa untuk meminta cahaya Allah. Karenanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika pergi ke masjid, apa doanya? Allahumma ja'alni fi sam'i nura, Allahumma ja'alni fi basari nura, Allahumma ja'alni fi lisani nura, Allahumma ja'alni fi qalbi nura, Allahumma ja'alni fi fawqi nura, Allahumma ja'alni fi tahti nura, fi jambi nura, fi amami nura, fi warai nura, Allahumma ja'alni nura. Meminta cahaya. Udah hafal belum? Oh, jangan-jangan kita sering ke masjid diam-diam baik, ya. Dihafal. Ini lumayan loh, keutamaannya biasa. Dan ini ada hadisnya, ya, doa tersebut sabit dari Nabi SAW. Ya, Allahumma ja'alni fi qalbi nura, Allahumma ja'alni fi sam'i nura. Ya Allah, aku minta diberikan cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, dalam di atasku cahaya. Aku meminta cahaya di bawahku, di sampingku, di depanku, di belakangku. Ya Allah, aku meminta cahaya kepadamu. Ini termasuk bentuk amalan-amalan yang bisa mendatangkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, berkaitan tentang karomah yang terjadi pada sahabat di zaman Nabi SAW, terjadi pada Usaid bin Khudair dan Ubad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Demikian juga terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya malaqika syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Nabi SAW, ya ibn Khattab, wahai putranya Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi zatku yang berada di tangannya, tidaklah setan itu bertemu denganmu di jalan manapun kecuali setan tersebut akan mengambil jalan yang lainnya. Ya. Setan saja takut kepada Umar. Ya, ini karomah yang luar biasa yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai setan pun yang tidak kelihatan ketika mendengar langkah Umar takut. Oh, Umar ini mau lewat sini, dia akan lewat jalan yang lain. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Namun ingat bahwasanya karomah itu terkadang ada pada wali Allah dan terkadang juga tidak ada pada wali Allah. Yang mana tadi fungsinya karomah tersebut itu terkadang untuk meninggikan derajat, meninggikan agama yang ada pada hamba tersebut. Dia mendapatkan kesulitan, maka Allah berikan pertolongan. Maka wali-wali Allah yang tidak mendapatkan karomah, dipastikan dia itu walinya luar biasa, imannya luar biasa. Makanya bukan berarti orang yang mendapatkan karomah itu lebih mulia daripada wali Allah yang tidak mendapatkan karomah, tidak. Disebutkan Umar radhiyallahu anhu memiliki banyak karomah. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Berarti Umar ini luar biasa kedudukannya.
Tapi apakah Umar lebih mulia daripada Abu Bakar? Jawabannya tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Umar. Ya. Taib. Ikhwani fi din, a'azakumullahu jami'an. Itu yang berkaitan dengan karomah. Dengan karomah. Tapi tahu nggak karomah yang paling besar itu apa? Ya, jadi karomah yang paling besar itu bukan kesaktian, bukan ilmu kanugrahan, bukan ya ilmu kebal atau yang lainnya. Tapi istiqomah yang paling besar, karomah yang paling besar itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah karomah yang paling besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, fil haqiqati innamal karamah luzumul istiqamah. Kata beliau, karomah yang sebenar-benarnya karomah adalah seorang tetap bisa istiqamah. Wa anna Allah Ta'ala lam yukrim 'abdan bikaramatin a'zama min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardahu wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karamah yang paling besar kecuali dengan memberikannya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan diridhoinya, yaitu berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Karamatul Awliya, dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'i Syaitan. Beliau mengatakan, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah yang paling sakti, karamah yang paling besar adalah seseorang tetap bisa istiqamah. Falam yukrimillahu 'abdan bimithli an yu'inahu 'ala ma yuhibbuhu wa yardahu wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatahu. Dan Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberikan pertolongan untuk tetap bisa melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan menambah apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hal-hal yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah karomah yang paling besar, adalah diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, sehingga kita pun bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah itu adalah karomah yang paling besar. Karomah di atas karomah itu adalah istiqomah. Namun untuk meraih istiqomah ini tidaklah mudah, karena istiqomah itu adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa istiqomah pasti dia mendapatkan taufik dari Allah. Tidak mungkin Allah tidak memberikan taufik sedangkan dia bisa istiqomah, tidak mungkin. Ya. Dia bisa istiqomah itu melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat karomah yang paling besar. Taib. Kemudian ikhwani fillah azakumullahu jami'an, berkaitan tentang wali, ya, berkaitan tentang wali, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Mencintai wali-wali Allah hukumnya wajib. Namun ingat, jangan sampai kita berlebihan terhadap mereka, mengangkat kedudukan mereka melebihi batasnya, melebihi kadarnya. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena kesyirikan yang muncul di muka bumi ini itu terjadi kepada wali-wali Allah, sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan yang terjadi di zaman beliau itu adalah terhadap wali-wali Allah. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 23, Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Lalu mereka mengatakan, janganlah kalian pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, janganlah kalian meninggalkan Wadda, Su'au, Yaghuth, Ya'uq wa Nasra,
Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, hum asma'ur rijali salihin min qaumin Nuh. Mereka yang tadi disebutkan Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra, ini adalah orang-orang soleh yang ada di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Lalu ketika mereka meninggal dunia, orang-orang yang hidupnya ini merasa sedih, sehingga mereka pun ya dibisiki oleh syaitan untuk membuat prasasti, untuk membuat tugu di tempat-tempat mereka duduk, diberikan nama-nama, dihias, diukir dan sebagainya. Dan itu terjadi dilakukan oleh mereka, falam tu'bad, tapi mereka enggak disembah. Hatta idza halaka ulaika wa yunsahul ilmu fa'ubidat. Sampai akhirnya orang-orang yang membuat prasasti tersebut meninggal dunia, semuanya meninggal dunia, dan tatkala itu ilmu diangkat, muncullah generasi yang tidak tahu menahu, melihat kuburan orang-orang soleh, masya Allah luar biasa mewahnya, ya, dikasih bunga-bunga, dikasih lampu kelap-kelip, ya, kayak diskotik dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menyembah kuburan tersebut, ya. Mereka nggak punya ilmu, nggak tahu-tahu ada kuburan mewah, sehingga terjadilah kesyirikan, ya, yang pertama kali di muka bumi ini, yaitu terjadi terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nggak boleh kita berlebihan terhadap mereka. Nabi SAW melarang hal tersebut. Iyyakum wal ghulu fid din. Ya, hati-hatilah kalian terhadap sifat ghulu dalam agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwi fid din. Karena orang-orang sebelum kalian binasa itu disebabkan karena berlebihan terhadap agama kalian, ya, terhadap, ya, orang-orang saleh. Kita cintai mereka sekedarnya saja, kita doakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah jami'an. Itulah yang berkaitan tentang prinsip yang kelima, yaitu penjelasan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, ya. Maka dengan ini kita jelas sudah siapa yang wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah. Dan insya Allah nanti kita akan masuk pada prinsip yang terakhir atau landasan yang terakhir, yaitu bantahan terhadap syubhatnya syaitan, ya, bantahan terhadap syubhatnya syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali ada yang belum paham berkaitan tentang prinsip pertama sampai kelima. Naam. Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak salah sudah kita singgung juga, beliau adalah orang saleh, seorang ulama yang bermadhabkan Hambali. Beliau guru dari pengarang kitab apa itu, ya, yang dibahas Ustaz Jeffrey itu apa? Umdatul Hakam, Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, ya. Kitab Umdatul Hakam itu kan parahnya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, beliau ini murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga namanya itu, aduh lupa ya. Jadi ada dua ulama yang belajar sama Syekh Abdul Qadir Jailani di Kufah. Dua-duanya ini jadi ulama. Satunya fokus ke bidang fikih, satunya fokus ke bidang hadis. Yang ke bidang hadis inilah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Satunya itu ke bidang fikih, lupa namanya. Intinya mereka itu murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah beliau ini termasuk wali Allah? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan beliau termasuk, ya, kita tahu beliau dari penjelasan para ulama termasuk orang-orang soleh dan orang-orang yang alim,
Ya, dan mudah-mudahan beliau termasuk wali Allah. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya meskipun kalau seandainya beliau ini wali Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, menyikapi sesuai dengan kadarnya. Jangan kita meminta kepada beliau, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni, ya unsurni dan sebagainya. Ya, karena wali-wali Allah itu juga manusia dan mereka sudah meninggal dunia. Dan orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia yang masih hidup di dunia. Justru merekalah yang membutuhkan pertolongan kita, yaitu berupa doa. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita ketika ziarah kubur, doakannya itu secara umum. Allahumma ighfir lahum, ya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat, wa inna bikum lalahiquna insyaallah, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Aku meminta untuk kita dan kalian, ya, keselamatan dan kesehatan. Ya, intinya minta keselamatan secara umum. Ya. Taib. Wallahu alam, itu intinya beliau ini seorang ulama yang bermazhabkan Hambali, wallahu alam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.